Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 90. Chu Feng sangat kagum pada pedatua pertama setelah mendengar jawabannya. Karena ia juga penasaran, seperti apa pertarungan antara Ranah Absolute God yang merupakan entitas tertinggi dalam dunia bela diri. Xiaoyu terkejut mendengar ucapan pria sebut tersebut, dan ia mundur ke sisi Feng Yuan. Dia kemudian mengalirkan energi spiritual untuk membangunkan suami tersebut. Namun tubuh Feng Yuan masih terkulai atau tak bergerak sedikit pun. Penatua pertama Klan Chu tetap tenang dan mengelus-ngelus jenggot putihnya. "Bocah, jangan berpura-pura pingsan. Apa kamu ingin bereinkarnasi sekarang juga?" Ancamnya, sehingga Feng Yuan langsung duduk dengan seulas senyum masam. "Yuan Gigi." Xiaoyu cemberut menatap Feng Yuan. Ternyata ia hanya berpura-pura pingsan saja sejak tadi. "Haha, mantap Yuan." Feng Yuan tertawa canggung. "Kamu telah berhasil mengulur waktu. Lihatlah." Dia menunjuk Sihu yang diselimuti aura Ranah Absolute God. Feng Yuan kemudian mengalihkan pandangannya pada Chu Feng. "Kita bertemu lagi, bajingan." Umpat Feng Yuan mengejeknya. "Dasar laki-laki lemah. Di depanku sebelumnya kamu bersujud di kakiku, dan kini kamu malah membawa ayahmu untuk menggertakku. Cih!" Feng Yuan meludah. "Ayah mertuaku dari benua barat juga akan segera kembali. Dan aku telah mengirim pesan bahwa cuma dari Klan Chu berniat membunuhku dan putrinya." "Kau! Sejak kapan aku bersujud di kakimu? Dasar pembohong kurang ajar!" So Chu Feng takut penatua pertamanya mempercayai bualannya. Namun, penatua pertama tidak menunjukkan reaksi apapun. Dia tetap misterius seperti biasanya. Dia seperti kakekku saja, tidak mudah dikibulin. Apa orang-orang tua bangga selalu bersikap misterius begini? Gumam Feng Yuan mengerutkan keningnya karena tidak berhasil memancing amarahnya dan berencana mencari kesempatan memasukkan pil penawar racun pada pria sepuh itu. Mana tahu basis kultivasinya bisa turun seperti yang dialami oleh Cuma. Tunggangan siluman elang milik penatua pertama Klan Chu tiba-tiba memekik keras dan meronta-ronta, sehingga penatua pertama terkejut kenapa tunggangannya tersebut lepas kendali. Gerombolan siluman serigala dan puluhan siluman elang putih juga muncul dari gunung salju di belakang sekte serigala putih, dan mereka tampak seperti sedang dikendalikan oleh seseorang. "Selamat senior Si, basis kultivasi Anda telah pulih." Feng Yuan menangkupkan tinju pada Sihu yang masih duduk bersila dan memejamkan matanya. Namun Feng Yuan tahu, hanya dialah yang mampu mengendalikan gerombolan siluman tersebut, karena Sihu pernah melakukan hal ini di kota Housan beberapa bulan yang lalu. "Selamat senior Si." Xiaoyu juga menyapanya. Penatua pertama Klan Chu melayang di udara bersama Chu Feng, sedangkan tunggangannya itu telah ia segel, sehingga tidak bisa bergerak walaupun masih meronta-ronta ingin menyerangnya. Penatua pertama kemudian menatap Sihu dan tak menyangka, yang membuat para siluman menjadi tak terkendali adalah dia. "Kalau aku bisa memperbudaknya, maka aku akan menjadi yang terkuat di kekaisaran Su ini, dan kursi Patria Klan Chu juga akan menjadi milikku." Senyum cerah terpancar di sudut bibirnya, dan ia tidak khawatir dengan amukan gerombolan siluman tersebut, karena mereka hanya setara ranah alam saja. Segel berbentuk heksagram memenuhi langit sekte serigala putih, dan dari segel tersebut keluar 100 mayat hidup yang setara dengan ranah Chaos Ancient God, sehingga Chu Feng tampak sangat senang melihatnya, karena sangat jarang penatua pertama menunjukkan kemampuan terhebatnya tersebut. Senyum di wajah Feng Yuan langsung menghilang, dan berganti dengan ekspresi masam. "Dua bangga itu ternyata sangat kuat. Nona Si mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Apakah aku dan Xiaoyu kabur saja secara diam-diam saat mereka bertarung nanti?" Gumamnya sembari menatap Sihu yang langsung berubah menjadi rubah putih berbulu tebal, mirip dengan roh bela diri milik Xiaoyu. Namun bedanya Sihu memiliki bola mata berwarna biru. "Hei tua bangga, hari ini kau akan mati." Feng Yuan mengejek penatua pertama Klan Chu. "Seharusnya kau menikmati masa tuamu di kediamanmu dan mengkoleksi gadis-gadis cantik sebelum Dewa Yama memanggilmu. Kau malah menyinggung Nona Sihu yang merupakan siluman terkuat di benua tengah. Sungguh sangat disesalkan. Tapi mau bagaimana lagi? Mati saja sana." Sihu mengerutkan keningnya dan menatap tajam pada Feng Yuan. Apakah dia gila? Sudah jelas pria sepuh itu sangat kuat. Dia malah memprovokasinya. Ia ingin menangis darah dan berharap Feng Yuan ada di sini untuk membantunya. Feng Yuan langsung memilih diam saat melihat ekspresi wajah masam dari Sihu.
dan menjauh dari sana. Namun satu mayat hidup melesat ke arahnya, sehingga ia dan Xiaoyu tidak bisa melarikan diri. Sepertinya kita hanya bisa bergantung pada Nonasi saja, Yuhar. Feng Yuan berkata dengan ekspresi wajah sedih, karena berhadapan dengan cuma saja sudah membuat mereka babak belur. Apalagi yang berhadapan dengan 100 mayat hidup yang setara dengan ranah Chaos Ancient Guard. Tamat sudah, jalur reinkarnasi telah terbuka lagi. Gerombolan siluman yang dikendalikan oleh Sihul langsung menerjang ke arah mayat hidup, dan gerombolan siluman elang putih menyerbu penatua pertama Clan Chu serta Chu Feng yang langsung ketakutan karena tidak mungkin mampu menahan serangan ratusan siluman elang putih tersebut. Ekspresi tenang tetap ditunjukkan oleh penatua pertama sembari mengelus-elus jenggot putihnya, dan saat gerombolan siluman elang putih hampir menyentuh mereka, ia langsung melembaikan tangannya. Nyala burung sialan! Gerombolan siluman elang putih langsung jatuh dari langit, seperti dipotong-potong oleh pedang. Padahal penatua pertama tidak memegang pedang maupun membentuk niat pedang. Feng Yuan takjub melihatnya, dan tidak mengatakan kata-kata bualan lagi, karena Sihu sudah bergerak dan percuma saja mengancamnya. Toh, Clan Chu sepertinya tidak takut dengan Clan Xiao dari benua barat, walaupun ia mengatakan Xiao berasal dari sana. Teknik cloning. Feng Yuan terkejut melihat Sihu berubah menjadi 7 siluman rubah putih, dan ketujuh siluman rubah putih itu memiliki kekuatan yang sama, serta dapat bertarung melawan mayat hidup. Ini berbeda dengan teknik ilusi yang digunakan oleh Cuma tadi. Karena teknik ilusi yang digunakan Cuma hanya satu dirinya yang asli, sedangkan sisanya hanya bayangan saja dan tidak bisa melukai musuh. Satu cloning Sihu langsung melindungi mereka, sehingga rasa percaya diri Feng Yuan kembali lagi. Dan ia pun membentuk niat pedang ki api menyerang Chu Feng yang sedang lengah karena sedang menoleh ke arah lain. Aku sangat kagum. Feng Yuan tertawa masa. Ranah Absolute God memang entitas yang tidak bisa dijangkau oleh anak Aim sepertiku. Wah, aku harus berlatih lebih giat lagi. Feng Yuan menghela nafas panjang. Penatua pertama Clan Chu masih melayang di udara. Semua tampak dalam kendalinya saja. Dan ia tak mau repot-repot menanggapi ucapan Feng Yuan. Hai Feng Yuan, menyerah sajalah. Percuma saja melawan, kalian tetap akan mati juga. Ejek Su Feng dengan seringai tipis di sudut bibirnya. Cih, kalian terlalu meremehkan Nonasi. Sang Feng Yuan menatap tajam pada Su Feng. Lihat saja nanti, Nonasi akan menunjukkan kekuatan terhebatnya. Kalian akan ketar-ketir. Apa yang dikatakan oleh Feng Yuan sepertinya adalah sebuah kebenaran. Karena 6 siluman rubah putih Ranah Absolute God dengan mudah menghancurkan mayat hidup yang dihasilkan oleh teknik segel penatua pertama. Siu bergerak dengan cepat, bahkan Feng Yuan yang basis kultivasinya di Ranah Sen hanya melihat bayang-bayang putih menghampiri mayat hidup yang langsung hancur berkeping-keping saat disentuh bayangan putih tersebut. Penatua! Chu Feng menatap penatua pertama Clan Chu yang belum juga bergerak. Dan tiba-tiba ia mengeluarkan pedang roh kelas surga yang memancarkan aura mencekam. Seperti ada ribuan jiwa bersemayam di dalam pedang tersebut. Dan mereka mengeluarkan suara ringkihan menyayat hati. Sehingga gerombolan siluman serigala putih berbalik arah lari ke gunung salju. Teknik mengendali siluman Nonasi dipatahkan. Feng Yuan kaget. Pedang yang mengerikan. Keringat dingin membasahi wajahnya. Penatua pertama Clan Chu tiba-tiba menghilang dari sebelah Chu Feng dan menebas cloning siluman rubah putih satu persatu, sehingga menyisakan Sihu saja. Cepat sekali. Brutu Feng Yuan mengerutkan keningnya. Apakah ia bisa membedakan mana yang asli dan yang cloningan? Feng Yuan menduga-duga. Yuan Gege, ayo kita bunuh Chu Feng saat ayahnya sedang bertarung melawan Nonasi. Bisik Xiaoyu yang berpikir lebih baik membawa Chu Feng mati bersama mereka. Karena ia tidak yakin Sihu mampu melawan pria sepuh tersebut, apalagi kekuatannya sangat mengerikan. Penatua pertama menyadari apa yang dilakukan oleh Feng Yuan dan Xiaoyu saat keduanya membentuk niat pedang. Lancang sekali kalian! Bentak penatua pertama Clan Chu segera melesat ke arah keduanya. Lawanmu adalah aku, Patua! Cahaya putih tiba-tiba muncul di hadapan penatua pertama, dan Sihu langsung mencakarnya. Namun penatua pertama Clan Chu langsung menangkisnya dengan pedang. Tolong aku, penatua! Teriak Chu Feng langsung terkejut saat dia menyadari niat pedang mengarah padanya, dan ia mencoba menahannya dengan membuat segel perisai. Namun basis kultivasinya lebih rendah dari Feng Yuan,
sehingga segel perisai tersebut langsung hancur dan 2 niat pedang tertancap di dadanya. Hahaha, tak ada yang bisa menyelamatkanmu, walaupun baterai Klanchu ada di sini. Feng Yuan tertawa terkekeh-kekeh mengejeknya. Raut wajah penatua pertama yang awalnya sangat tenang kini tampak menyeramkan. Kabut hitam tiba-tiba mengitari pedangnya dan langsung menebas Sihu yang mundur beberapa langkah, menghindari tebasan itu. Gawat, dia tidak menahan kekuatannya lagi. Gumam Sihu mengerutkan keningnya, nafasnya terengah-engah dan tangannya gemetar. Energi spiritual dalam dantiannya telah menipis dan hanya mampu bertahan beberapa tarikan nafas saja. Dia kemudian menatap Feng Yuan dan Xiaoyu. Kalian, larilah sejauh mungkin. Feng Yuan menganggukkan kepala dan segera menarik tangan Xiaoyu, melarikan diri ke arah danau Iceland dan berencana bersembunyi di dalam gua yang ada di sana. Cuma itu tempat teraman satu-satunya yang ada di pikiran Feng Yuan saat ini. Siapa yang mengatakan kalian boleh pergi? Seru penatua pertama, dan bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang Feng Yuan dan Xiaoyu. Penatua pertama mengayunkan pedangnya ke arah punggung Xiaoyu, sementara Sihu tak sempat bereaksi menahannya. Feng Yuan mendorong tubuh Xiaoyu yang langsung terpental, dan dia pun tersenyum. Larilah! Itulah satu-satunya kata yang diucapkan oleh Feng Yuan. Tidak! Teriak Xiaoyu, menarik ujung jari tangan Feng Yuan, namun dia tidak bisa mencengkramnya, sehingga mereka terpisah dan bilah pedang penatua pertama segera merobek punggungnya. Penatua pertama dipaksa mundur beberapa langkah, dan tiba-tiba segel berbentuk hexagram muncul di antara Feng Yuan dan penatua pertama. Kenapa aku dibangunkan dalam situasi seperti ini? Padahal aku berencana untuk muncul saat kamu berada di ranah absolutnya. Karena dengan kemunculanku ini, di dalam dantianmu akan terkuras yang banyaknya setara 1 tahun berkultivasi. Kata wanita cantik yang dibalut oleh selendang Dewi Bulan. Tetapi saat tatapan matanya tertuju pada Feng Yuan, ia langsung menengus seolah-olah jijik melihatnya. Feng Yuan tersenyum masam, sedangkan Sihu tampak kebingungan dari mana datangnya wanita aneh tersebut. Ara, kenapa keluarga mantan tuanku cuma ingin membunuh laki-laki bajingan ini? Kalau tuan baruku sedih dan tak mau berkultivasi karena suaminya mati, jiwaku akan terombang-ambing. Padahal aku masih ingin suami membuatkan pil pembentukan tubuh untukku saat ia mencapai ranah absolut ya. Kata wanita cantik yang memiliki 9 ekor berbulu tebal dan berwarna putih tersebut. Ups, aku terlalu marah sehingga mengatakan niat busukku. Feng Yuan mengerutkan keningnya. Itu bukan marah rubah sialan, itu sih sengaja. Gumamnya ingin menarik ekornya yang menggemaskan tersebut. Tahan dirimu Feng Yuan. Saat kau kuat nanti, bukan hanya menarik ekornya, bahkan... Feng Yuan tersenyum-senyum sendiri, sehingga wanita siluman rubah itu menghempaskan Feng Yuan dengan selendang Dewi Bulan ke arah Xiaoyu. Yuan gigi! Xiaoyu menyeka air matanya dan memeluk Feng Yuan. Namun ia merasa ki dalam dantiannya mengalir keluar seperti aliran sungai, sehingga ia kini berada di ranah Tianzun awal. Padahal saat meninggalkan danau Iceland, ia merasa di puncak ranah Tianzun, dan hanya perlu berkultivasi beberapa bulan lagi, maka ia akan menerobos ke ranah Se. Penatua pertama Klanchu terkejut mendengar ucapan siluman rubah tersebut, dan ia teringat dengan ucapan Chu Feng yang mengatakan, peliharaan leluhur Chu Mei muncul saat selendang Dewi Bulan mengakui Xiaoyu sebagai tuan barunya. Namun saat itu, siluman rubah langsung menghilang dengan runtuhnya kediaman kuno. Salam senior Baihu. Sapa penatua pertama sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Dia tidak yakin bisa menang bila melawan 2 siluman rubah yang setara ranah absolut God sekaligus. Dan tidak berani mencoba peruntungan melawan mereka, karena ia masih ingin hidup lebih lama menikmati masa tuanya. Baihu tersenyum cerah dan melayang di udara. Dan tiba-tiba, segel berbentuk hexagram muncul di langit sekte Serigala Putih. Apa yang akan kita lakukan pada tua bangka ini, Nona muda Yu? Tanya Baihu sembari melirik Xiaoyu. Penatua pertama mundur beberapa langkah dan menghunus pedangnya. Leluhur! Teriaknya, dia sangat panik. Jangan paksa aku membunuh tuanmu! Ancamnya. Namun Baihu mengabaikannya dan menunggu jawaban dari Xiaoyu. Xiaoyu kebingungan, karena Sihu telah berada di ambang batasnya dan tidak memiliki energi spiritual untuk bertarung lagi. Sedangkan Baihu malah meminjam ki miliknya yang kemungkinan tidak akan cukup melawan penatua pertama yang telah lama berada di ranah absolut God.
Karena beliau adalah keluarga dari mantan leluhur Baihu, maka sebaiknya kita melupakan dendam di antara kita. Bagaimana menurut Bapak Tua? Saud Feng Yuan yang merasa pria sepuh tersebut masih menaruh rasa hormat pada Baihu. Dan ini adalah kesempatan untuk mengakhiri pertarungan ini. Walaupun mereka menang jumlah, namun seperti yang dikatakan pria sepuh tersebut, ia akan menyeret mereka bersamanya. Baihu mengurutkan keningnya, karena ia bertanya pada Xiao Yu dan bukan pada Feng Yuan. Namun melihat sikap tuannya yang selalu menutupi pria menjijikan itu, maka ia pun berkata, "Baiklah, bagaimana menurutmu Pak Tua?" "Terima kasih leluhur Baihu," sahut penatua pertama Klien Chu segera menghilang dari sana. Karena ia tidak ingin kedua siluman rubah putih tersebut berubah pikiran. Bahkan ia tidak sempat membawa mayat Chu Feng dan mayat Chu Ma saking terburu-burunya melarikan diri. Akhirnya kita menang juga. Feng Yuan menghela nafas sedalam-dalam dan tak menyangka akan mampu bertahan hidup walaupun tiba-tiba datang bantuan tak terduga. Sial, kenapa tidak dari awal dia muncul? Cih, dasar rubah licik. Gumamnya kesal pada Baihu. Xiao Yu tersenyum masam dan berkata, "Kalau Nona Baihu mengakuiku sebagai tuanmu, bagaimana caraku memanggilmu saat kami membutuhkan bantuan?" Dia juga kesal kenapa Baihu tidak muncul saat penatua pertama Klien Chu pertama kali datang. "Aku tahu apa yang kalian pikirkan, tetapi aku tidak bisa muncul sembarangan. Karena syarat untuk menjadikanku sebagai peliharaanmu sebenarnya adalah harus mencapai ranah absolut God. Namun ada kasus khusus, aku bisa membantumu di saat-saat kamu hampir kehilangan nyawa. Jadi, kalau masih disiksa saja sih, aku tak bisa muncul." Baihu langsung lenyap begitu saja, dan selendang Dewi Bulan kembali pada Xiao Yu. "Cih, dasar rubah masokis," umpat Feng Yuan, sehingga Sihu mengurutkan keningnya, dan ia telah kembali ke wujud wanita cantik. "Jangan tersinggung Nona Si, aku kesal pada Nona Baihu saja." Dia takut dimarahi Sihu karena ia menyadari kalau para siluman memiliki temperamen aneh. Sihu mengabaikan Feng Yuan dan menjentikan jarinya, sehingga inti siluman dari gerombolan siluman yang mati oleh serangan penatua pertama berpindah ke tangannya dan langsung duduk bersila, menyerap esensi energi spiritual dari inti siluman tersebut. Feng Yuan dan Xiao Yu juga segera duduk bersila untuk memulihkan kondisi tubuh mereka dengan menelan pil penyembuhan kelas surga. Satu batang dupa pun berlalu. Feng Yuan merasa luka-lukanya telah disembuhkan dan ia segera menyimpan mayat-mayat siluman ke cincin dimensi miliknya. Tak berselang lama, Xiao Yu dan Sihu membuka mata juga. Keduanya telah pulih dan keduanya terkejut melihat tak ada lagi mayat siluman yang berserakan, kecuali kobaran api di sekte Serigala Putih yang sengaja dibakar untuk mengkremasi ribuan murid-murid sekte. "Kemana tujuan kalian lagi? Aku bisa membawa kalian kemanapun untuk membalas hutang budi karena telah menyelamatkanku," kata Sihu segera berubah wujud menjadi siluman rubah putih. Feng Yuan dan Xiao tersenyum mendengarnya, karena tak menyangka setelah pertarungan ini mereka akan berpisah dan menempuh jalan masing-masing. "Bisakah Nona Si membawa kami ke kota Chenglan, benua tengah?" sahut Feng Yuan. "Ya, satu-satunya tempat teraman untuk kami hanya memasuki salah satu sekte di sana. Dan kebetulan kami memenuhi syarat." Feng Yuan tersenyum masa. "Kebetulan sekali. Hutan belantara benua tengah adalah rumahku. Kalau begitu, naiklah." Sihu tak menyangka dia tidak perlu memasuki tempat kerumunan manusia. Karena sangat berbahaya bagi siluman berbaur dengan para manusia. Sebab banyak siluman yang telah awakening akhirnya berujung menjadi budak. Seperti Baihu, salah satunya yang menjadi peliharaan Cumei, dan belenggu budak itu tak bisa dihilangkan. Sehingga ia memilih Xiao Yu sebagai tuan barunya agar tidak terkekang di makam atau di kediaman kuno. Xiao Yu melompat lebih dulu dan disusul Feng Yuan yang langsung senang, karena di atas punggung Sihu sangat nyaman dan empuk. "Kalian jangan melakukan hal-hal aneh di punggungku nanti. Aku tahu bulu-buluku ini sangat lembut, seperti terasa di atas kasur saja," kata Sihu langsung melesat ke arah selatan sekte Serigala Putih. "Ya, sayang sekali. Padahal aku merasa di atas punggung Nona Si seperti di surga saja. Apalagi kalau aham-aham, pasti sensasinya berbeda." Feng Yuan bercanda, namun tiba-tiba ekor Sihu menarik kakinya, sehingga Feng Yuan jatuh ke tumpukan salju dan Sihu menyeretnya di kecepatan tinggi. Teriak Feng Yuan, dan Xiao Yu tertawa kekeh-kekeh melihat suaminya disiksa oleh Sihu. Bukannya melepaskan Feng Yuan, Sihu malah berkata pada Xiao Yu,
Kita tidak akan melewati area yang sering dilalui manusia untuk menghindari kejaran dari para ahli bela diri klan besar maupun patroli prajurit kekaisaran. Tidak apa, Nona sih. Keamanan kita lebih utama daripada harus berurusan dengan orang yang merepotkan. Bersambung